Halo semuanya, selamat datang di video penugasan kelompok A di Sistem Informasi Manajemen kelas C. Dan di sini kami kelompok A akan membahas tentang enhancing decision making. Namun sebelum kita masuk ke materinya, adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Dion 101, Tanisha 114, Gracia 123, Nathanael 125, Yohanes 126, Hesron 132, dan Herlina 117. Di video kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, Decision Making and Information Systems, kemudian Business Intelligence in the Enterprise, dan yang terakhir, Business Intelligence Constituencies. Decision Making and Information System yang membahas tentang business value of improved decision making atau pengambilan keputusan dapat meningkatkan nilai bisnis. Di slide ini ada tabel yang menjelaskan tentang pengukuran nilai moneter dari pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perusahaan manufaktur kecil Amerika Serikat dengan pendapatan tahunan 280 juta dolar dan 140 karyawan. Perhitungan ini dapat memberikan perkiraan nilai tahunan yang dipilih dari pengambilan keputusan yang lebih baik di area bisnis tertentu. Tipe dari keputusan atau jenis-jenis keputusan. Di jenis keputusan dibagi menjadi 3 karakteristik keputusan, yaitu yang pertama ada keputusan tidak terstruktur, di mana pembuat keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Pada umumnya, keputusan tidak terstruktur diterapkan pada senior manajemen, dan contoh keputusannya adalah memutuskan masuk atau keluar dari pasar, menyetujui anggaran modal, dan menentukan tujuan jangka panjang. Lalu karakteristik yang kedua ada keputusan semi terstruktur, yang di mana sebagian dari masalah yang memiliki jawaban yang jelas yang disediakan oleh prosedur yang diterima. Dan pada umumnya, keputusan ini diterapkan pada middle manajemen. Dan contoh keputusan adalah merancang rencana pemasaran, mengembangkan anggaran departemen, merancang situs web perusahaan baru. Dan terakhir adalah keputusan terstruktur, yang dimana secara berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang pasti untuk menanganinya, sehingga tidak harus diperlakukan setiap kali seolah-olah itu baru. Pada umumnya diterapkan pada operasional manajemen dan individual employee and team. Dan contoh keputusannya adalah menentukan kelayakan lembur, menyetorkan kembali inventaris, menawarkan kredit kepada pelanggan, dan menentukan penawaran khusus kepada pelanggan. Di dalam proses pengambilan keputusan terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama kecerdasan, di mana di dalam kecerdasan tersebut terdiri dari menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi di dalam sebuah organisasi dan mengapa ada masalah tersebut, serta di mana masalah itu terjadi dan apakah pengaruhnya terhadap perusahaan. Yang kedua, desain, yaitu di mana desain tersebut melibatkan identifikasi dan mengeksplorasi dari berbagai macam solusi ke dalam masalah. Yang ketiga, pilihan, yaitu di mana pilihan tersebut berasal dari beberapa alternatif solusi yang diambil. Yang terakhir, implementasi, yaitu melibatkan dan membuat suatu alternatif yang dipilih saat bekerja, serta terus memantau seberapa baik solusi tersebut bekerja. Berikutnya ini tentang manager and decision making in the real world, yang artinya manajer dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama model perilaku. Di dalam model perilaku terdiri dari model manajemen klasik, di mana menggambarkan apa yang dilakukan seorang manajer. Yang kedua, model perilaku, di mana perilaku manajer yang sebenarnya tampak kurang sistematis, lebih informal, kurang reflektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisir. Peran manajerial merupakan harapan dari aktivitas yang harus dilakukan seorang manajer dalam sebuah organisasi,
Nah, di dalam peran manajerial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama peran antar pribadi, di mana seorang manajer bertindak sebagai figur. Yang kedua, peran informasi, di mana seorang manajer bertindak sebagai pusat informasi. Dan yang ketiga, peran keputusan, di mana seorang manajer membuat suatu keputusan. Pengambilan keputusan di dunia nyata, di mana sistem informasi dapat meningkatkan suatu keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kualitas informasi, di mana keputusan berkualitas tinggi membutuhkan informasi berkualitas tinggi juga. Yang kedua, filter manajemen, di mana seorang manajer harus selektif dalam menyerap suatu informasi. Dan yang ketiga, inersia organisasi dan politik, di mana ketika lingkungan berubah dan bisnis perlu mengadopsi model dari suatu bisnis baru. Selanjutnya kita masuk ke materi high quality automated decision making. Jadi karena ada kemajuan teknologi, itu menjadikan pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh sistem dan teknologi. Adapun kelebihan dan konsekuensinya, yaitu kelebihannya terstruktur, cepat, dan otomatis. Dan konsekuensinya itu manusia tereliminasi dan perlu pelindungan serta pemantauan. Contoh-contohnya ada Yahoo, Google, perdagangan saham yang dieksekusi dalam 30 milidetik, dan pertanggungjawaban atas flash crash tahun 2010. Bagian kedua yaitu Business Intelligence in the Enterprise. Kita akan bahas yang pertama, what is Business Intelligence? Jadi Business Intelligence adalah istilah yang digunakan oleh perangkat keras dan perangkat lunak vendor dan konsultan informasi. Tujuannya untuk menggambarkan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, menganalisis data. Selain itu, untuk infrastruktur dasar mengumpulkan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan yang tersedia bagi manajer. Analisis bisnis dan vendor business intelligence. Yang pertama, analisis bisnis adalah istilah yang lebih berfokus pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memahami data. Kemudian, vendor business intelligence itu adalah alat yang digunakan untuk menunjang business intelligence, dan analisis bisnis berasal dari vendor business intelligence. Dan di sini ada alat-alatnya. Nah, di sini ada the business intelligence environment. Yang pertama ada data dari lingkungan bisnis. Nah, di sini bisnis itu harus berurusan dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, termasuk data besar. Lalu ada infrastruktur intelijen bisnis, yaitu sistem database yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Nah, di sini business intelligence and analytics capabilities. Nah, di sini intelijen bisnis dan analitik itu digunakan untuk memberikan informasi yang benar dan hampir real time kepada pengambil keputusan. Nah, alat analitik ini membantu dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Nah, di sini ada 6 fungsi analitik yang diberikan sistem BI untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama adalah laporan produksi, laporan berparameter, lalu ada dashboard atau kartu skor, lalu ada permintaan, penelusuran, pembuatan laporan ad hoc, dan lalu telusuri, yang terakhir perakiraan skenario dan model. Management strategies for developing buy and buy capabilities. Ada 2 strategi untuk mengadopsi kemampuan buy dan buy untuk organisasi. Yang pertama, one-stop integrated solution, yaitu membawa resiko bahwa satu vendor menyediakan perusahaan solusi perangkat keras dan perangkat lunak total. Dan yang kedua, multiple best-of-breed vendor solution, yaitu menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan kemandirian. Yang ketiga, yaitu Business Intelligence Constituencies, Decision Support for Operational and Middle Management. Ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen perusahaan atau operasional yang memantau kinerja pada aspek-aspek bisnis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menerima laporan secara online di perusahaan portal. Dan yang ketiga, manajemen senior, yang membuat laporan mereka sendiri menggunakan analitik dan model yang lebih canggih.
Untuk support for semi-structured decision, yaitu sistem pendukung keputusan, adalah platform pengiriman buy untuk kategori penggunaan ini dengan kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan semi-terstruktur. As decision support for senior management, balance scorecard, and enterprise performance management methods. Di slide ini kita membahas tujuan sistem pendukung eksekutif. Tujuan sistem pendukung eksekutif bertujuan untuk membantu manajer eksekutif tingkat C fokus pada kinerja yang sangat penting. Informasi yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan keberhasilan perusahaan. Di sini juga ada dua bagian untuk mengembangkan sistem pendukung eksekutif. Yang pertama, memerlukan metodologi untuk memahami dengan tepat apa yang dimaksud dengan informasi kinerja yang sangat penting. Yang kedua, mengembangkan sistem yang mampu menyampaikan informasi ini kepada orang yang tepat secara tepat waktu. Dalam kerangka balance scorecard, ada 4 dimensi. Tujuan strategis yang dioperasionalkan perusahaan, antara lain pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth, keuangan atau finansial, pelanggan atau customer, dan yang terakhir proses bisnis atau business proses. Selanjutnya bisa kalian lihat sendiri di slide ini. GDSS adalah sistem berbasis komputer interaktif untuk memfasilitasi pemecahan masalah yang tidak terstruktur oleh sekumpulan pengambil keputusan yang bekerja bersama sebagai sebuah kelompok di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda. GDSS memungkinkan untuk meningkatkan ukuran pertemuan sekaligus meningkatkan produktivitas karena individu berkontribusi secara bersamaan daripada satu persatu atau perorangan. Efektivitas GDSS tergantung pada sifat masalah dan kelompok dan seberapa baik pertemuan direncanakan dan dilakukan. Oke, jadi begitu teman-teman video penugasan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.